Tuhan, Kau bersama dengan orang-orang yang berseru pada nama-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Kau ada di sana, berarti Kau ada di sini bersama dengan kami semua, di mana kami berada. Sampaikan sabda-Mu, urapi kami semua dengan urapan yang baru, biar kami bangkit dan bergairah lagi untuk hidup bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Jangan sampai kita kehilangan visi hidup ya. Karena di depan kita ada sorga. Kalau kita percaya berarti kita sudah punya hidup kekal. Maka itu bergairahlah dalam kehidupan ini. Jangan lesu, jangan loyo, jangan traumaan orangnya. Udahlah, lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Di depan sana itu indah. Bukan karena nggak ada pencobaan atau godaan, nggak ada masalah. Tapi di depan itu ada mahkota yang menanti kita. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita. Saya beri judul, bergairahlah hidup. Sebab kematian tidak lagi berbahaya. Kalau kita tahu maut sudah dikalahkan, kita takut apa dalam hidup ini? Kita buka sama-sama di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50 sampai 58. Saya bacakan, nanti berhenti di mana saya jelaskan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Berhenti sampai di ayat 55 dulu, saya jelaskan satu persatu. Ayat 50 dulu ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Ini tulisan Rasul Paulus. Dia menuliskan kepada jemaat di Korintus, tapi ini firman untuk kita. Saudara-saudara, Anda dan saya, keluarga saat teduh tercinta, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 50 bicara tentang kehidupan yang kekal. Dari ayat ini kita tahu bahwa sorga itu nyata. Dikatakan di ayat 50 bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sorga. Yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Berarti sorga itu nyata namun tidak terbuat dari daging dan darah atau materi sebagaimana kita pahami di dunia ini. Sorga itu nyata, bukan roh gentayangan atau sebuah tempat halusinasi. Yesus berkata di kitab Injil Yohanes begini, jikalau tidak tentunya aku mengatakan kepadamu, Tuhan kita nggak pernah berdusta, nggak ada tipu di mulutnya. Tuhan berkata, aku pergi ke sana untuk mempersiapkan rumah bagimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, untuk membawamu ke sana suatu hari, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus Kristus. Jadi, mari kita percaya dulu bahwa heaven exists, bahwa surga itu ada. Di hari kebangkitan Yesus yang kita rayakan akhir pekan ini, kita diingatkan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Selain itu, bukan hanya kebangkitan saja, ada tempat untuk orang-orang mati yang dibangkitkan. Dan kita orang percaya tahu tempat itu adalah sorga. Daging darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang binasa enggak mendapat bagian dalam apa yang tidak bisa binasa atau yang kekal. Berarti tubuh kita ini suatu hari akan meninggal jikalau Tuhan belum datang di awan-awan menjemput kita. Kalau kita mati duluan, badan kita ini akan debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Tapi roh kita akan pergi kepada Bapa. Itulah sebabnya kehidupan rohani itu penting sekali. Jikalau olahraga itu ya hanyalah mengelola sesuatu yang sifatnya fana, sekalipun perlu ya supaya panjang umurnya.
Tetapi beribadah itu fungsinya lebih kekal. Dua-dua dilaksanakan. Kita tetap menjaga tubuh, karena tubuh ini bait Allah. Buat apa kita bisa aja sekarang punya mimpi dan visi yang besar dari Tuhan. Kalau kita mati, ya matilah. Karena Tuhan tidak pernah memakai sesuatu yang gentayangan. Karena itu, badan kita itu sangat penting sekali. Tapi jangan hanya merawat badan. Seringkali yang kita rawat hanyalah penampilan. Wah, kita mau awet muda, kita mau sehat walafiat, kita mau pakai barang-barang yang mahal. Dunia ini hanya mengejar sesuatu yang kelihatan. Padahal hal-hal itu dapat binasa. Kejarlah kerajaan sorga, carilah kebenarannya, semua itu akan ditambahkan. Kalau kita tahu kita akan masuk ke sorga, bangun kerohanian. Pastikan hidupmu itu tidak berpusat pada hal-hal yang sifatnya sia-sia. Apapun yang Anda kerjakan, lakukan, katakan, pastikan ada nilai kekal di dalamnya. Carilah dahulu hartamu di sorga. Jangan hanya mengumpulkan harta di bumi. Dari ayat ini kita tahu bahwa hidup nggak berhenti sampai kita mati. Ada upah kita menanti, ada mahkota di depan situ. Dan kalau hari ini kita masih hidup, jangan mau mati. Jangan dikit-dikit rasanya bosan hidup ini. Jangan apalagi orang-orang yang suka berkata, aku mau bunuh diri. Oh, Tuhan punya sesuatu yang lebih bagus bagi hidupmu. Jangan buang hidupmu di sini, di kilometer sekarang ini lalu putus asa, lalu kecewa. Tuhan masih punya rencana yang indah. Rancangan sekarang damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Kenapa Yesus dibangkitkan? Untuk juga menunjukkan kepada kita bahwa hidup tidak berhenti di dunia. Ayo kita bergairah. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Mari kita gunakan semua talenta yang kita miliki untuk memuliakan Yesus. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kata Paulus. Rahasia apa ya? Kita kan suka sekali yang secret-secret gitu. Tapi ini rahasianya firman Allah. Jadi ini sesuatu yang indah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Generasinya Paulus mati semua. Bahkan setelah itu mati hingga hari ini. Ayat ini maksudnya apa ya? Kenapa Paulus memberikan harapan palsu? Kenapa ada janji palsu di sini? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semuanya itu bukan berarti kita semua tidak akan mati. Buktinya Paulus dan kawan-kawannya mati semua. Kita tidak akan mati semuanya itu berarti someday, suatu hari. Kita nggak tahu kapan Yesus datang kembali. Bisa hari ini, bisa besok, bisa nanti. Ya, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa masih lama. Kalau kita melihat apa yang terjadi di zaman ini sekarang, saya rasa sih lebih dekat ya, bukan lebih jauh. Sooner than later, lebih cepat, bukan lebih lambat. Dunia ini mau kemana sih? Kalau bukan berujung pada kedatangan Tuhan. Berarti ayat ini adalah profesi, nubuatan, yang melampaui masa hidup Paulus sendiri. Sekali lagi dia berkata, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, berarti there is such a thing, ada yang namanya hari terakhir di bumi ini. Ada yang namanya the last day, ada yang namanya the final generation, generasi terakhir. Tapi kita nggak tahu kapan itu, jangan coba prediksi ya. Jangan coba prediksi tanggal, bulan, tahunnya. Percuma, jangan mendahului firman Allah. Yesus sendiri berkata, anak pun memilih tidak tahu. Hanya Bapa di sorga yang mengetahui saatnya. Hanya Bapa yang tahu saat dan waktunya. Jangan coba-coba memprediksikan. Bagi kita yang penting pokoknya setiap hari hidup seolah-olah hari ini mau masuk sorga. Hiduplah demikian rupa seperti hari ini adalah hari terakhir hidupmu. Hiduplah demikian. Segala sesuatu yang kau lakukan harus ada nilai kekal. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Suatu hari, Tuhan akan datang, kita tidak tahu kapan. Dan generasi tidak akan berlanjut lagi. Final day itu ada, hari terakhir. Hanya sampai sekarang masih merupakan misteri. You and me, Anda dan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tugas kita hanyalah berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga dan waspadalah. Hari itu datang seperti pencuri. Jikalau tuan rumah tahu kapan pencuri datang, kan dia bisa antisipasi. Tapi aku akan datang ketika tidak seorang pun menduganya. Mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, tiba-tiba Tuhan datang. Keselamatan bagi orang percaya, jerat bagi orang jahat.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kata Paulus, kita tidak akan mati semuanya. Namun ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini bicara soal apa? Sebuah event kejadian namanya pengangkatan, dalam bahasa Inggrisnya rapture. Paulus menubuatkan, dalam pewahyuan firman ini dicetuskan rapture atau pengangkatan gereja Tuhan akan terjadi. Sekali lagi, kita nggak tahu kapan, jangan coba sekali-kali memprediksikan. Sebab nafiri akan berbunyi, akan ada tiupan sangkakala, orang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, lalu kita semua, generasi terakhir yang nggak mati itu, kita semua akan diubahkan. Dalam sekejap mata, karena yang dapat binasa, kata ayat 53, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Mengenakan yang tidak dapat binasa, seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari maut. Mengenakan yang tidak bisa binasa, Tuhan memberi kita tubuh kekekalan. Ya. Badan kemuliaan, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Rapture akan terjadi. Dalam bahasa Latinnya, rapture itu artinya caught up atau tertangkap ke atas. Translated, ya, kata translation itu bahasa Inggris artinya terjemahan, juga artinya badan kita ini akan diterjemahkan dalam sekejap mata, dalam kuasa Allah, akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini luar biasa. Suatu saat nanti itu akan terjadi, cuman kita nggak tahu kita waktu itu masih hidup atau sudah mati. Kita hanya bisa melihat pohon ara dan tahu tanda zaman. Kita bisa melihat mendung sebentar lagi hujan. Kita hanya bisa melihat sih, dunia ini semakin hari semakin mendekati pada akhir. Kalau dunia bilang apa ya? Kiamat ya. Saya percaya itulah kedatangan Tuhan. Bagi kita bukan kiamat sama sekali. Bagi kita yang sudah percaya, itu keselamatan. Karena kematian tidak lagi berbahaya. Kedatangan Tuhan bukan sebagai sesuatu yang teror, tetapi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Karena berarti bagi orang percaya yang taat pada firman-Nya, itu pahala. Itu mahkota. Tapi bagi orang yang hidup dalam kegelapan, mereka akan berkata, matilah saya. Mereka tertangkap basah. Sebab nafiri akan berbunyi, orang mati akan dibangkitkan. We will all be translated. Kita semua akan seperti Yesus. Nantinya diangkat ke awan-awan. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, yang mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, ayat 54. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di ayat ini, seperti kalimat ini taunting death atau seperti mencemoohkan roh kematian. Maut telah ditelan. Ditelan dalam kemenangan. Hai maut, where is your sting? Di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Listen, orang yang sudah percaya kepada Yesus, kematian itu menjadi sebuah event yang menyedihkan. Tidak disangkali kalau kita ditinggal oleh seorang yang kita kasih. Misalnya berkabung, siapanya kita meninggal dunia. Sedih. Sedih sih sedih, tapi kalau orang tersebut sudah di dalam Kristus, sedih kita tidaklah tanpa pengharapan. Maut hanyalah kesedihan. Kematian tidak lagi berbahaya. Apa maksudnya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang meletakkan iman pada Tuhan, bagi orang yang hidupnya taat pada firman, selaras dengan Injilnya, kematian hanyalah pintu menuju sorga yang mulia. Kematian hanyalah sebuah pintu terbuka masuk kepada pahala dan mahkota. Di rumah Bapakku yang bakah, Mazmur 23, dan aku akan tinggal selama-lamanya di sana. Oh haleluya. Tapi bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, itu adalah penghakiman. Tapi bagi kita tidak ada lagi penghakiman, Roma 8. Karena itu bagi orang yang percaya, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Karena itu tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus,
Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, dan inilah tanda. Dan inilah kesaksian kalau orang sudah percaya bahwa kepada anak Allah. Bahwa di dalam dirinya ada kesaksian bahwa dia memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Hai maut, di mana kesengatmu? Di mana kemenanganmu? Where is your victory? Mana bisamu? Tidak ada. Sedih sih sedih. Mana ada sih orang ditinggal oleh kekasihnya meninggal dunia lalu dia happy ya. Nggak ada. Sedih. Tapi dia tahu dalam hatinya, bukan karena dia belajar di university. Dia tahu dari pewahyuan Allah, kesaksian Roh Kudus dalam dirinya bahwa akan suatu hari semua orang yang percaya dalam Yesus akan reuni. Bayangkan reuni kita itu dalam jubah yang dibasuh dengan darah, dalam jubah putih. Saya nggak bisa bayangkan di sorga itu fashion desainnya seperti apa, nggak mungkin membosankan. Semua kreativitas itu dari Roh Kudus soalnya. Bayangin kalau kita di dunia aja bisa kreatif, apalagi di sorga. Tapi Alkitab hanya menyatakan waktu Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos, di kitab Wahyu itu Yohanes mendapatkan sedikit preview sorga seperti apa. Dia melihat the saints atau orang-orang kudus, orang-orang suci. Bukan berarti mereka itu tidak pernah berdosa, tapi mereka dibasuh dengan darah Yesus. Mereka yang dibenarkan oleh karena iman mereka. Mereka semua berada di dekat Bapa, di dekat tahta, berjubah putih. Wow, kita akan reuni. Pertanyaan yang simpel ya. Saya seringkali tanya, misalnya kalau lagi ada perkabungan gitu, saya datang untuk my song, untuk menghibur mereka yang ditinggalkan, menghibur keluarganya. Ya, mereka tanya sama saya, kalau nanti suatu hari aku ketemu Papa lagi, ingat nggak ya Papa sama aku? Gini aja, jawabannya simpel aja, baca di Injil, Yesus bangkit, ingat Petrus nggak? Pada waktu itu Yesus bangkit, ingat nggak siapa yang tadinya itu meragukan, suruh mencucukkan jarinya ke dalam tangan atau lengannya? Tuhan tahu nggak Thomas itu siapa? Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bisa sensitif nggak dengan perasaan mereka kelaparan? Tuhan Yesus bakarkan ikan itu di pinggir pantai sampai Tuhan Yesus tanya 3 kali sama Simon Petrus, do you love me? You are as real as you are now. Tetapi bukan dengan pakaian dosamu hari ini. Bukan dengan daging darah yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan mengenakan sesuatu yang dapat binasa. Tahu nggak di sorga nanti, ketika dalam tubuh kemuliaan, ingat itu lebih tajam. Siapa bilang sorga adalah tempatnya orang pikun? Orang pikun di dunia sini. Ketika suatu hari dia sampai kepada Tuhan, jikalau dia sudah percaya loh ya, karena hanya ada satu jalan yaitu Tuhan Yesus. Kalau dia sudah diselamatkan, dia akan ingat semuanya. Kita akan berada dalam hadirat Allah yang maha tahu, the all-knowing, all-seeing God. Meskipun kita nggak akan menjadi seperti Tuhan, tahu segala sesuatu, tapi saya yakin di sorga kita lebih tahu dari kita hari ini. Lebih ngerti, lebih kasih, dan lebih suci. Tentunya suci sempurna di sana, tidak ada air mata. Dihapuskan segala dosa, tidak ada setan. Waktu itu iblis sudah dilemparkan ke dalam lautan api. Bayangkan, pertanyaan sederhana. Papa ingat saya nggak ya? Yesus ingat Petrus nggak ya? Petrus tahu Yesus nggak? Puji Tuhan. Hai maut, di manakah sengatmu? Di mana kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa. Kita udah bebas dari ini. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita berada di dalam hukum kasih. My. Kalau kematian sudah tidak lagi berbahaya for you and me, paling-paling sedih. Paling-paling kangen kalau sampai ditinggalkan, ya kan? Tapi nggak ada penyesalan. Kalau kita yang giliran meninggalkan, kalau kita yang mati, jangan sampai loh ya di ranjang kita itu dipenuhi penyesalan. Harusnya di ranjang kita itu dipenuhi kebanggaan. Aku sudah hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Meninggalkan warisan sebuah jejak kaki, teladan untuk diikuti oleh putra-putri. Dan sebanyak orang yang mengikuti hidupmu dan meneladanimu. Kalau kita hidup bagi Kristus, mati gak ada sengat dosanya, udah gak berbahaya. Bergairahlah hidupmu. Yesus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Karena itu, masuk ayat-ayat berikutnya, peran kita apa? Apa maksudnya sih hidup dalam kuasa kebangkitan? Coba saya jelaskan. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Garis bawahi kata kemenangan, nanti saya jelaskan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Garis bawahi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu.
Saya jelaskan sebentar lagi. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Garis bawah yang terakhir, dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ya. Saya kasih poin sederhana 1, 2, 3. Bergairahlah hidup sebab kematian tidak lagi berbahaya. Ini maksudnya hidup dalam kuasa kebangkitan setiap hari. Nomor 1, ikut Yesus terus sampai mati. Kalau Anda baca ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mana ada sih di antara kita yang menang terus, nggak pernah kalah, nggak pernah berbuat salah. Sekalipun kita sudah terima Yesus dan diselamatkan, dari waktu ke waktu kita masih belajar dari kesalahan. Kata kemenangan di sini itu long haul, perjalanan panjang. Kata kemenangan itu bukan sekali telak, itu Yesus di kayu salib. Yesus sudah menang sekali untuk selama-lamanya. Nah, kita mempatroni kemenangannya itu, kita masih bergumul setiap hari, jatuh bangun kadang-kadang. Tapi intinya di sini yang penting kuncinya kita setia. Jatuh 7 kali ya bangun lagi. Jangan nyerah. Karena kemenangan itu diberikan terakhir, kemenangan dibeli di depan. Yesus berkata sudah selesai. Tuhan tidak cicil pelan-pelan. Kalau Anda tahu di kayu salib itu Yesus berkata it is finished. Berarti lunas. Dibayar lunas di depan. Tapi kemenangan itu diberikan mahkotanya di belakang. Nah, di antara depan dan belakang disinilah kita bergumul dalam keseharian. Jatuh bangun kadang-kadang. Kadang-kadang dosa lalu didisiplin sama Tuhan, kena konsekuensinya. Yang penting di sini bangkit. Yang penting di jalan tengah ini jangan nyerah. Saya mau iring Yesus seperti lagu lama. Meskipun kadang susah menderita dalam dunia, saya mau iring Tuhan. Kuncinya itu ikut Yesus terus. Jangan sangkali dia. Petrus sangkali 3 kali pun, dia 3 kali berkata I love you akhirnya. Terakhir dengan air mata menangis, merengek dia, mewek betul-betul dia. Meratapi kebodohannya dan berkata, you know I love you. Meskipun love di situ pakai bahasa Yunani yang lebih rendah kasta. Bukan pakai agape. Tadinya dia sok-sokan, aku paling cinta Tuhan. Sekarang dia rendah hati berkata, meskipun cintaku pas-pasan, aku cinta Tuhan. Aku mau belajar dari kesalahan. Bangkitkan aku ya Tuhan, tolong aku ya, tuntun aku ya, jadi lebih baik lain kali. Wow, lihat Petrus hari ini. Saya yakin Petrus bersama dengan Yesus hari ini. Dia disebut seorang yang menang. Padahal Petrus ini pernah ditegur sama Tuhan Yesus, nggak ada murid lain ditegur seperti itu. Hai kamu setan, enyahlah kamu mikiri terus yang dipikirkan orang. Nggak apa-apa, di perjalanan ini nggak perfect. Asal jangan sengaja. Nggak sengaja aja kita masih sengaja salah kok. Jangan berencana gitu. Kalau 7 kali jatuh ya 7 kali bangkit, kata Amsal. Di perjalanan ini loh, ikut Yesus terus, ini long haul. Ini perjalanan panjang. Kalau naik pesawat itu bukan 1,5 jam, 2 jam sampai. Kalau naik pesawat itu yang antar benua. Yang 15 jam baru ke situ itu namanya long haul flights atau itu namanya perjalanan pesawat jangka panjang. Long haul kita itu ikut Yesus itu harus lifetime, seumur hidup. Setia itu sampai mati, ikut Yesus terus sampai mati. Yang penting ikut Yesus. Gagal sekarang, ikut lagi. Bodoh sekarang, belajar lagi. Jatuh, bangkit lagi. Harus terus bergairah hidup. Sebab kita tahu, Tuhan sudah menang di depan, dan aku pasti menang di belakang. Mahkota sudah disediakan. Babak belur mungkin, tapi sebisa mungkin jangan terlalu berdarah-darah. Jadi kalau Tuhan sudah ketuk pintunya, cepat kembali. Ngapain sih 3 tahun lagi murtad? Buat apa sih 7 tahun lagi sia-sia? Buang waktu. Waktu nggak bisa kembali soalnya. Lebih cepat, lebih baik lagi. Tidak harus kita babak belur. Makanya ketaatan itu indah. Orang yang taat itu, upahnya bukan hanya di sorga. Di hidup ini pun dia melihat buah-buah kebenaran. Delayed obedience is delayed glory too. Pahami ini. Ketaatan yang kita ulur adalah kemuliaan yang mundur. Ya, ikutlah Yesus, ikut sampai mati. Yesus kan berkata begini, follow me. Nggak gampang loh ikut Yesus, gampang-gampang susah sih. Dibilang gampang ya iya karena Tuhan yang tolong. Dibilang susah, dibilang gampang sekali, bukannya tanpa harga yang dibayar. Bukan Yesus yang suruh kita bayar harga. Kita mau ikut Yesus itu loh, dunia menentang kita. Jadi mereka yang suruh kita bayar harga.
Saya mau ikut Yesus, teman-teman saya nggak dukung. Oh, fanatik kamu, fanatik lu. Bukan Yesus yang suruh saya bayar harga, tapi mau nggak mau kalau mau ikut Yesus pasti bayar harga. Sebab di dunia ini banyak orang yang tidak cinta Tuhan. Bayarlah harganya, nggak apa-apa. Bergairahlah hidup, karena kita tahu kita pasti akan menang. Itu yang disebut tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kata kemenangan di situ adalah perjalanan jangka panjang. Up and down-nya juga. Oke, ayat 58, kita akan lihat poin kedua, bergairahlah hidup sebab kematian tidak lagi berbahaya. Yang kedua, aktifkan semua talenta untuk Tuhan. Itu di ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Suruh berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu. Itu sebenarnya satu kata. Aktifkan semua talenta. Kata berdirilah teguh itu seperti kuda-kuda untuk orang lagi mau perang. Seperti turnamen gitu. Berdirilah teguh itu close combat. Misalnya seperti orang yang tinju di atas ring itu, berdiri teguh. Dia harus posisinya tepat, kalau enggak di sekali pukul bisa rubuh. Berdiri teguh itu close combat. Yang ini jangan pikir sorga, ini sehari-hari, ini daily. Kuasa kebangkitan itu jangan begini loh ya. Oh, iming-iming aja, angan-angan suatu hari sorga-sorga. Lalu hari ini tidak berbuat apa-apa. No, close combat. Kuasa kebangkitan itu harus diaplikasi, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Close range atau jarak dekat. Apa yang di depanmu? Kerjakan sungguh-sungguh. Bergairahlah. Karena Anda tahu ujung ada pahala. Apalagi yang nilainya kekal. Ya, meskipun pekerjaan kita sehari-hari misalnya, ya, dalam pekerjaan sehari-hari pun minimal kita bisa syukuri. Pastikan kita berbuah-buah kebenaran lewat apa yang kita kerjakan sehari-hari. Close combat di situ. Aktifkan semua talenta untuk Tuhan. Bukan hanya suruh berdiri teguh, disuruh jangan goyah supaya nggak rubuh. Giatlah selalu. Kata giat itu berarti rajin, tekun, mencoba lagi, berusaha, belajar, survei, riset. Ya kan? Bukan cuma riset menyelidiki, kadang-kadang juga riset diset ulang kalau perlu. Ini adalah usaha manusia untuk maju. Sehari demi sehari, apapun yang Anda kerjakan di depanmu, jangan pernah berkata perkara yang sia-sia. Kalau perkara-perkara yang Anda kerjakan itu bukanlah dosa, sekalipun kelihatannya duniawi, tapi itu, melalui itu Anda bisa memuliakan Allah. Kalau dosa udah jelas-jelas salah. Misalnya ibu rumah tangga menyiapin rumahnya, masak di dapurnya. Ini apa nilai kekalnya? Tapi kalau Anda lakukan itu dengan ucapan syukur, Tuhan berkenan. Giatlah selalu dalam pekerjaanmu, jangan ngomel, jangan mengeluh. Berdirilah teguh, janganlah goyah, dan pakai apapun yang Anda lakukan dan kerjakan itu untuk impact hidup orang. Untuk berdampak bagi orang-orang di sekeliling Anda. Aktifkan semua talenta untuk Tuhan. All. Karena semua talenta itu hanya untuk hidup ini, di tengah. Nanti kalau sudah mati, talenta itu nggak bisa kita kelola. Yang sisa hanyalah pahala kita. Yang sisa adalah hubungan dengan Tuhan. Aktifkan semua talenta. Bergairahlah hidup. Sebab kita nggak hidup selama-lamanya. Jangan yang dilihatin melulu masalahnya. Kurangnya terus yang diungkit-ungkit. Negatif pikirannya. Padahal ada banyak yang kita bisa syukuri loh di hidup ini. Orang sakit pun masih banyak yang bisa disyukurinya. Kalau saya sakit ya, kalau saya belum sembuh, saya paling tidak bisa bersyukur. Yang sakit saya, bukan istri saya, bukan anak-anak saya. Syukur itu selalu mencari celah. Selalu menemukan jalannya. Dan aktifkan semua talenta. Jangan renungkan nasibmu, jangan ratapi hidupmu. Don't do that. You don't live on earth forever. Anda tidak hidup di dunia ini forever and ever. Pastikan hidupmu berguna. Yang terakhir, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu gak sia-sia. Maksudnya apa? Poin ketiga, jangan takut susah di dunia. Inilah kuasa kebangkitan. Jangan takut susah. Jangan lemah jadi orang. Lemah lembut gak apa-apa. Mengakui kelemahan di depan Tuhan gak apa-apa. Tapi janganlah kita memilih untuk jadi orang yang lemah karena Tuhan
memberi kita kekuatan. Karena Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan diriku. Jangan takut susah di dunia ini. Sekalipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jangan takut susah di dunia. Setbacks itu nggak apa-apa. Bukan hanya susah itu karena aniaya, kadang-kadang juga karena pembelajaran untuk kita. Bisnis, salah direction. Salah mengambil keputusan. Ternyata akhirnya uangnya nggak kembali. Aduh, belajar ya sudahlah, anggaplah biaya kuliah. Itu setbacks atau kemunduran, tapi kalau hari ini Anda bisa belajar dari itu bisa menjadi setup untuk something new. Bisa menjadi sesuatu yang baru. Apapun yang hilang, kalau itu hanya materi, bisa dicari lagi kok. Ya, jangan sampai itu terus jadi penyakit karena kita stres, tidak berhenti-henti. Tapi kalau kita bisa atasi suasana itu, kita nggak takut susah. Kita taruh harapan pada Tuhan. Nggak terlambat kok. Semua masa-masa tahun-tahun yang Anda anggap sia-sia itu ditambahkan di belakang nanti. Siapa tahu Tuhan kasih Anda panjang umur. Tahun hilang itu ditebus di depan. Nggak tentu kan? Sekalipun nggak pun nggak apa-apa. Asal Anda bisa mengatasi masalah itu dengan Tuhan. Pahala dan mahkotamu besar di sorga. Jangan takut susah di dunia. Jangan suka mengeluhkan ini dan itu. Biasalah, penderitaan itu biasa. Toh hidup nggak selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan, Tuhan beserta. Bergairahlah hidup, sebab kematian tidak lagi berbahaya sekalipun kematian bisa menjadi bisa menyedihkan, tapi tidak ada bahayanya bagi orang percaya. Oke, review lagi. Nomor 1, ikut Yesus terus sampai mati. Nomor 2, aktifkan semua talenta untuk Tuhan. Nomor 3, jangan takut susah di dunia. God bless you ya.